Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah tragis seorang wanita yang terperangkap dalam lingkaran pesugihan, kehilangan segalanya, dan akhirnya menghadapi nasib yang sangat mengerikan? Di episode kali ini, kami akan membahas kisah Bunarti, seorang wanita miskin dari desa yang nekat mencari jalan pintas menuju kekayaan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi setelah dia mendapatkan segala yang diinginkannya? Apakah benar bahwa setiap impian yang tercapai dengan cara yang salah akan membawa petaka? Dan bagaimana akhir dari kisah Bunarti yang menyedihkan ini? Apakah kematian dan perubahan jenazahnya menjadi anjing hitam benar-benar menjadi akhir dari semuanya? Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, tinggallah seorang perempuan bernama Bunarti. Dulu, hidup Bunarti penuh dengan kesederhanaan. Ia tumbuh dalam kemiskinan, di mana setiap hari adalah perjuangan untuk bisa makan dan bertahan hidup. Rumah reyotnya, yang lebih mirip gubuk, berdiri di pinggir desa. Tanpa suami dan anak, ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami Bunarti, Pak Slamet, adalah pria sederhana yang bekerja sebagai buruh tani. Di awal pernikahan mereka, hidupnya penuh dengan kesulitan ekonomi. Mereka sering bertengkar, terutama karena Bunarti merasa frustrasi dengan kemiskinan yang terus menggerogoti kehidupan mereka. Pak Slamet adalah sosok yang jujur dan penuh kerja keras, tetapi bagi Bunarti, itu tidak cukup. Bunarti lahir di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh sawah dan hutan. Kehidupan di sana keras, dan keluarganya termasuk yang paling miskin. Sejak kecil, Bunarti terbiasa hidup dalam kekurangan. Makan nasi tanpa lauk adalah hal biasa, dan untuk mendapatkan pakaian baru, ia harus menunggu bertahun-tahun. Kesulitan hidup membuatnya tumbuh menjadi perempuan yang tangguh, tetapi juga penuh dengan ambisi dan rasa tidak puas. Saat usianya menginjak dewasa, Bunarti menikah dengan Slamet, seorang lelaki sederhana yang juga berasal dari keluarga miskin. Mereka berdua bekerja keras menggarap ladang kecil mereka, berharap dapat mengubah nasib. Namun, meskipun sudah bekerja siang malam, kehidupan mereka tidak pernah benar-benar membaik. Setiap musim panen, hasil ladang mereka selalu gagal karena cuaca buruk atau hama yang menyerang. Slamet mencoba bekerja sebagai buruh serabutan, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka yang kini memiliki 2 anak. Keadaan yang semakin sulit membuat hubungan mereka mulai retak. Slamet menjadi pria yang pendiam dan sering termenung, sementara Bunarti semakin tertekan dengan kehidupan yang tak kunjung membaik. Dalam diam, mereka mulai merasakan keputusasaan yang semakin mendalam. Pada suatu malam, ketika Bunarti sedang duduk di beranda rumahnya yang reyot, datanglah seorang dukun dari desa sebelah yang dikenal memiliki kekuatan supranatural. Dukun tersebut menawarkan sebuah solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi Bunarti. Pesugihan. Saya bisa membuat hidupmu berubah, Bunarti. Uang akan mengalir tanpa henti, dan semua masalahmu akan lenyap. Tapi, ada syaratnya, kata sang dukun dengan suara yang dalam dan misterius. Bunarti awalnya ragu. Namun, rasa putus asanya semakin hari semakin besar. Dia lelah hidup dalam kemiskinan, lelah melihat anak-anaknya menderita, dan lelah dengan semua usaha yang tak pernah berbuah. Akhirnya, dia pun menyerah pada tawaran sang dukun. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, Bunarti melakukan ritual pesugihan. Dukun tersebut memperingatkan bahwa sebagai gantinya, setiap bulan dia harus memberikan sesajen berupa kembang 7 rupa dan kepala ayam hitam. Dan yang lebih mengerikan, setiap beberapa tahun, dia harus menyerahkan 1 nyawa manusia sebagai tumbal. Dengan rasa takut bercampur harapan, Bunarti menjalankan ritual tersebut. Dan benar saja, dalam waktu singkat, nasibnya berubah drastis. Uang mulai mengalir dari berbagai sumber yang tak terduga. Ladang yang dulu tak menghasilkan apa-apa, kini mulai berbuah subur.
Semua utang terlunasi, dan Bunarti mulai merasakan manisnya hidup sebagai orang kaya. Kekayaan Bunarti terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dia tidak hanya kaya dari hasil ladang dan usaha kecilnya, tetapi juga mulai merambah dunia rentenir. Ia meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi kepada para warga desa yang terjebak dalam kesulitan ekonomi. Dalam waktu singkat, Bunarti berubah menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dihormati. Rumah reyotnya berubah menjadi rumah besar yang megah, dengan perabotan mahal yang diimpornya dari kota. Anak-anaknya dikirim ke sekolah terbaik, sementara dirinya menikmati kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kekayaan itu tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Setiap bulan, Bunarti harus mengunjungi hutan untuk memberikan sesajen sesuai dengan perjanjian pesugihan. Dan setiap beberapa tahun, dia harus menyerahkan nyawa manusia sebagai tumbal. Ia memilih korban-korban dari kalangan orang yang lemah dan tak berdaya. Mereka yang tidak memiliki siapa-siapa untuk membela mereka. Desa yang dulu tenang kini menjadi tempat penuh ketakutan. Satu persatu, orang-orang mulai menghilang secara misterius. Salah satunya adalah Darto, seorang lelaki tua yang hidup sebatang kara. Rumahnya diambil paksa oleh Bunarti karena utang yang menumpuk. Setelah itu, Darto menghilang tanpa jejak, dan desas-desus mulai beredar bahwa ia telah menjadi tumbal pesugihan Bunarti. Gosip di pasar semakin kencang. Orang-orang mulai takut berurusan dengan Bunarti, tetapi mereka juga tidak punya pilihan lain. Bunarti adalah satu-satunya orang yang mampu meminjamkan uang di desa itu, meskipun dengan bunga yang mencekik. Tak ada yang berani melawannya, karena mereka tahu betapa berbahayanya berurusan dengan kekuatan gelap yang melindungi Bunarti. Kau tahu, Darto itu hilang begitu saja setelah rumahnya diambil Bunarti. Jangan-jangan dia sudah jadi tumbal, bisik seorang pedagang di pasar kepada temannya. Mengerikan sekali, tapi kita mau bagaimana lagi? Siapa yang berani menentang dia? Jawab yang lain dengan nada ketakutan. Meskipun hidup dalam kemewahan, Bunarti tidak pernah merasa benar-benar bahagia. Hubungan dengan suaminya Slamet semakin memburuk. Slamet merasa tidak nyaman dengan kekayaan yang tiba-tiba datang dan merasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai menjaga jarak dari Bunarti dan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sementara itu, anak-anak Bunarti yang dulu dekat dengannya kini juga menjauh. Mereka tumbuh besar di kota dan sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana ibunya mendapatkan kekayaan itu, tetapi mereka merasakan ada sesuatu yang gelap dan menakutkan di baliknya. Hubungan mereka dengan Bunarti semakin renggang, dan mereka jarang pulang ke desa. Bunarti yang dulu penuh ambisi dan impian kini hidup dalam kesepian. Kekayaannya tidak bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan di dalam hatinya. Rumah besar yang dulu penuh tawa kini terasa dingin dan sunyi. Dia mulai merasa terjebak dalam perjanjian pesugihan yang mengerikan itu, tetapi sudah terlambat untuk kembali. Pada suatu hari, Bunarti mulai merasakan sakit yang aneh di tubuhnya. Rasa sakit itu tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Dokter yang ia kunjungi tidak menemukan apa-apa yang salah dengan kesehatannya. Namun, rasa sakit itu semakin hari semakin parah, dan tubuhnya mulai melemah. Bunarti tahu bahwa ini bukan sakit biasa. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari pesugihan yang telah ia jalani bertahun-tahun. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menghantuinya, dan dia menyadari bahwa waktunya sudah hampir habis. Bunarti mengingat-ingat kembali atas kesalahannya memilih jalan pesugihan yang terkenal sangat berat dan penuh risiko, yaitu pesugihan babi ngepet. Pesugihan ini cukup populer di kalangan masyarakat Jawa dan dikenal sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan secara instan, namun dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Pesugihan babi ngepet melibatkan ritual di mana seseorang harus membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam perjanjian tersebut, seseorang akan diberikan kekayaan dengan syarat mereka harus menjalankan tugas tertentu, yaitu mengubah dirinya menjadi babi ngepet setiap kali ingin mengambil uang secara gaib dari rumah orang lain. Babi ngepet ini memiliki kemampuan mencuri uang tanpa terdeteksi, dan uang tersebut akan muncul di rumah orang yang melakukan pesugihan,
Ritual ini biasanya dilakukan di malam hari dan melibatkan sesajen serta mantra-mantra yang diberikan oleh dukun. Selama proses ritual, Bu Narti harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan, seperti memberikan persembahan berupa darah dan hewan tertentu, serta menjaga rahasia pesugihan ini dari siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Bu Narti mulai merasakan efek dari pesugihan babi ngepet. Memang, kekayaan datang dengan cepat. Setiap malam, ia akan menjalankan ritualnya dan keesokan harinya uang secara misterius muncul di rumahnya. Namun, dengan kekayaan tersebut, datang pula berbagai masalah. Pertama, Bu Narti harus mengorbankan salah satu bagian dari kehidupannya. Bukan hanya waktu dan tenaganya, tapi juga hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Semakin dalam ia terjebak dalam pesugihan ini, semakin jauh ia dari suami dan anaknya. Ia menjadi lebih tertutup, paranoid, dan seringkali berperilaku aneh. Selain itu, Bu Narti harus siap dengan kutukan yang datang bersama pesugihan ini. Dalam cerita rakyat, babi ngepet bukan hanya sekadar simbol kekayaan, tapi juga simbol kutukan. Orang yang melakukan pesugihan ini seringkali berakhir dengan nasib tragis. Kutukan dari pesugihan ini bisa berupa kehilangan manusiawi mereka, baik secara fisik maupun mental. Mereka bisa kehilangan jati diri dan berubah menjadi makhluk yang hanya hidup untuk kekayaan, tanpa mengenal cinta, kebahagiaan sejati, atau bahkan kemanusiaan. Setelah Bu Narti melakukan pesugihan dan kekayaannya mulai bertambah, Bu Narti juga mengingat-ingat kembali kesalahannya yang telah ia perbuat kepada penduduk warga. Bu Narti yang telah berubah menjadi rentenir dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, semakin memperburuk kondisi masyarakat desa yang sudah miskin. Salah satunya kisah Pak Sudiro yang pernah meminjam uang dan kehilangan anaknya. Pak Sudiro adalah seorang petani kecil yang berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Karena desakan ekonomi, ia terpaksa meminjam uang dari Bu Narti dengan harapan bisa memperbaiki hasil panen dan melunasi pinjamannya. Namun, bunga pinjaman yang sangat tinggi membuatnya tidak mampu membayar hutang tersebut. Suatu malam, anak bungsu Pak Sudiro yang berusia 6 tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarga dan warga desa mencarinya kemana-mana, namun anak itu tidak pernah ditemukan. Desas-desus pun beredar bahwa anak Pak Sudiro dijadikan tumbal oleh Bu Narti untuk pesugihannya. Meski tidak ada bukti nyata, perasaan kehilangan dan ketakutan menyelimuti keluarga Pak Sudiro, yang akhirnya meninggalkan desa dengan hati yang hancur. Selanjutnya kisah kematian misterius Bu Lastri. Bu Lastri, seorang janda yang hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia, juga menjadi korban rentenir Bu Narti. Ia meminjam uang untuk modal berjualan di pasar, namun usaha dagangnya justru merugi. Akibatnya, ia terjerat hutang yang tidak bisa dibayar. Suatu malam, tubuh Bu Lastri ditemukan di dalam rumahnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, namun wajahnya terlihat seperti sedang ketakutan, dan matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Warga desa percaya bahwa kematian Bu Lastri berkaitan dengan kutukan dari pesugihan Bu Narti, karena kejadian ini terjadi tak lama setelah Bu Lastri gagal membayar hutangnya. Setelah itu juga ada kisah penjarahan toko Pak Karto. Pak Karto adalah seorang pedagang bahan pokok di desa. Ia adalah salah satu warga yang mencoba meminjam uang dari Bu Narti untuk memperbesar tokonya. Namun seperti warga lainnya, ia terjerat dalam bunga pinjaman yang mencekik dan tidak mampu membayar hutangnya. Bu Narti mulai menekan Pak Karto dengan berbagai ancaman agar segera melunasi hutangnya. Suatu malam, toko Pak Karto dirampok oleh sekelompok orang tak dikenal. Anehnya, para perampok itu tidak hanya mengambil barang-barang berharga, tetapi juga merusak seluruh isi toko hingga tak bisa lagi digunakan untuk berdagang. Pak Karto merasa ini lebih dari sekadar perampokan biasa. Ia yakin ini adalah ulah dari makhluk gaib atau manusia yang dikendalikan oleh Bu Narti untuk menghancurkan hidupnya. Pesugihan yang dilakukan Bu Narti benar-benar memperparah kemiskinan di desanya. Selain kejadian-kejadian individual, desa tempat Bu Narti tinggal mulai mengalami kemerosotan ekonomi yang tajam. Warga yang sebelumnya bisa hidup meski dengan kesulitan kini semakin terpuruk. Banyak orang kehilangan pekerjaan, dan lahan pertanian mereka tiba-tiba tidak lagi subur.
Desa itu mulai terasa seperti diliputi oleh aura gelap, dan banyak yang percaya bahwa ini adalah dampak dari praktik pesugihan Bunarti. Beberapa orang mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan penampakan makhluk-makhluk yang tidak wajar sering terjadi di sekitar rumah Bunarti. Rasa takut dan ketidakpastian semakin menyelimuti warga desa, dan banyak yang memilih untuk meninggalkan desa tersebut, mencari tempat yang lebih aman untuk memulai hidup baru. Salah satunya adalah Pak Budi. Pak Budi adalah seorang warga yang sejak awal menentang praktik rentenir Bunarti. Ia berusaha mengajak warga desa lainnya untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Bunarti. Namun, usahanya berakhir tragis. Dalam sebuah pertemuan warga, Pak Budi secara terang-terangan mengungkapkan kecurigaannya bahwa kekayaan Bunarti berasal dari pesugihan dan bahwa ia percaya semua kejadian aneh di desa adalah akibat dari itu. Keesokan harinya, rumah Pak Budi dibakar oleh orang tak dikenal. Ia dan keluarganya diusir dari desa oleh sekelompok orang yang mengancam nyawanya jika ia tidak pergi. Banyak yang percaya bahwa ini adalah ulah dari Bunarti atau kaki tangannya untuk menghancurkan siapa saja yang berani menentangnya. Kekayaan Bunarti yang diperoleh melalui pesugihan ternyata membawa malapetaka bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Warga desa yang awalnya hanya terjebak dalam hutang, kini harus menghadapi berbagai kejadian tragis yang mengancam keselamatan dan kehidupan mereka. Pesugihan yang dilakukan oleh Bunarti bukan hanya mengorbankan jiwanya sendiri, tetapi juga membawa penderitaan bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Setelah mendapatkan kekayaan yang melimpah dari hasil pesugihan, kehidupan Bunarti berubah drastis. Dari seorang perempuan yang dulunya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi, ia kini menjadi salah satu orang terkaya di desa. Namun, di balik kemewahan yang ia dapatkan, kehidupan Bunarti dipenuhi dengan kegelisahan, kesepian, dan ketakutan yang terus menghantui. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan, Bunarti justru merasakan kesepian yang mendalam. Setelah suaminya, Slamet, meninggalkannya karena tidak tahan dengan perubahan Bunarti yang semakin angkuh dan obsesif terhadap kekayaan, ia mulai merasa hampa. Anak-anaknya juga menjauh darinya karena mereka merasa tak lagi mengenali ibunya yang dulu. Bunarti seringkali duduk sendirian di ruang tamunya yang luas, dikelilingi oleh barang-barang mahal, namun tak ada satupun orang yang peduli atau menyayanginya dengan tulus. Kesepian ini semakin memperparah kondisi mentalnya, membuatnya merasa terjebak dalam kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Meski terlihat kuat dan tak tersentuh, Bunarti hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Pesugihan yang ia lakukan memiliki syarat dan aturan yang sangat ketat. Setiap kali ia menggunakan kekuatan gaib untuk mendapatkan uang, ia harus melakukan ritual tertentu, memberikan persembahan, dan memastikan bahwa ia tidak melanggar perjanjian dengan makhluk gaib yang memberinya kekayaan. Ketakutan terbesar Bunarti adalah kutukan yang datang dengan pesugihan tersebut. Ia tahu bahwa kekayaan yang ia miliki tidak akan berlangsung selamanya, dan ketika waktunya tiba, makhluk gaib itu akan menagih bayaran yang lebih besar. Setiap malam, Bunarti sering terbangun dengan mimpi buruk, melihat bayangan hitam, atau mendengar bisikan-bisikan menakutkan yang mengingatkannya akan janji-janji yang harus dipenuhi. Dengan kekayaan yang ia miliki, Bunarti menjadi sangat paranoid. Ia mulai curiga terhadap semua orang di sekitarnya, termasuk pelayan dan orang-orang yang bekerja untuknya. Ia merasa bahwa setiap orang mungkin mencoba untuk mencuri kekayaannya atau mengkhianatinya. Hal ini membuat Bunarti semakin menutup diri, tidak mempercayai siapapun, dan hidup dalam dunia yang penuh kecurigaan. Ia juga mulai memasang pengamanan berlebihan di rumahnya, seperti pagar tinggi, kamera pengawas, dan kunci-kunci khusus yang hanya bisa ia akses. Namun, meskipun ia mencoba melindungi dirinya dari ancaman luar, ketakutan dan paranoia itu datang dari dalam dirinya sendiri, dari perjanjian yang ia buat dengan kekuatan gelap. Seiring berjalannya waktu, tekanan mental yang dialami Bunarti mulai mempengaruhi kesehatannya. Ia sering mengalami sakit kepala, sulit tidur, dan mulai kehilangan berat badan secara drastis. Wajahnya yang dulu cantik kini mulai tampak tirus dan kusam, matanya terlihat cekung,
dan ia sering berbicara sendiri atau tertawa tanpa alasan. Gangguan mental ini semakin parah ketika ia mulai melihat hal-hal aneh di rumahnya. Bayangan-bayangan gelap, suara-suara gaib, dan penampakan makhluk yang menakutkan membuatnya semakin yakin bahwa akhir dari pesugihan ini semakin dekat. Namun, ia tidak bisa berhenti karena takut kehilangan semua kekayaan yang telah ia kumpulkan. Pada akhirnya, kehidupan Bu Narti berakhir dengan tragis. Meski ia berhasil mendapatkan kekayaan yang melimpah, hidupnya berakhir dengan kutukan yang sudah lama ia takutkan. Di saat-saat terakhirnya, Bu Narti mencoba mencari pertolongan. Dia mengirim pesan kepada anak-anaknya, berharap mereka akan datang untuk melihatnya. Namun anak-anaknya tidak pulang. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka di kota, dan hubungan mereka dengan ibu mereka sudah terlalu renggang untuk diperbaiki. Slamet pun tidak pernah kembali. Dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan di desa, dan tidak ingin terlibat lagi dengan apa yang terjadi di sana. Bu Narti akhirnya menghadapi kematiannya dalam kesendirian. Saat Bu Narti meninggal, desa digemparkan oleh peristiwa yang mengerikan. Jenazah Bu Narti yang seharusnya dimakamkan dengan layak, tiba-tiba berubah menjadi seekor anjing hitam besar. Warga desa yang melihatnya berteriak ketakutan, dan berita ini segera menyebar ke seluruh desa. Wah, ini pasti kutukan. Bu Narti berubah jadi anjing. Roh jahat pasti mengutuknya, kata seorang warga dengan gemetar. Tidak ada yang berani mendekati jenazah Bu Narti. Mereka semua percaya bahwa ini adalah akibat dari pesugihan yang dilakukannya. Mereka juga takut bahwa roh Bu Narti akan kembali menghantui mereka dan menuntut balas atas nasib yang dialaminya. Warga desa kemudian melakukan berbagai ritual untuk menenangkan arwah Bu Narti. Mereka mengadakan upacara pemakaman dengan doa-doa dan ritual khusus, berharap agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa warga bahkan memasang jimat dan melakukan ritual pembersihan untuk melindungi diri mereka dari kutukan. Namun ketakutan tetap menghantui desa. Mereka merasa bahwa arwah Bu Narti masih berada di sekitar mereka, marah dan mencari pembalasan. Warga desa hidup dalam ketakutan, selalu waspada terhadap setiap tanda atau pertanda yang mungkin menunjukkan kehadiran roh Bu Narti. Setelah kematian Bu Narti, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Namun, bekas luka yang ditinggalkannya masih membekas. Banyak warga yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena ulah Bu Narti, dan mereka harus memulai hidup dari nol. Desa itu sendiri berubah. Orang-orang menjadi lebih hati-hati dan mulai kembali ke nilai-nilai tradisional yang mereka anut sebelumnya. Mereka menyadari bahwa keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan hanya akan membawa malapetaka. Anak-anak Bu Narti yang tidak pernah pulang saat ibunya sakit, akhirnya kembali ke desa setelah mendengar kabar kematian ibu mereka. Namun, mereka hanya menemukan desa yang penuh dengan kenangan pahit dan kebencian. Mereka memutuskan untuk menjual sisa harta benda ibu mereka dan kembali ke kota, meninggalkan desa itu untuk selamanya. Kehidupan Bu Narti yang dimulai dengan kemiskinan dan berakhir dengan kekayaan hanya membuktikan bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas. Kekayaan yang didapatkan dengan cara yang salah akan selalu membawa kutukan dan penderitaan. Akhir tragis Bu Narti menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada kehancuran. Kisah Bu Narti adalah sebuah cerita tentang ambisi, keserakahan, dan konsekuensi dari pilihan hidup. Meskipun dia berhasil mendapatkan kekayaan yang ia impikan, harga yang harus dibayarnya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Arwah Bu Narti mungkin tidak akan pernah benar-benar tenang, tetapi kisahnya akan terus hidup di ingatan orang-orang yang mengenalnya. Anak-anak Bu Narti, Rini, dan Joko tidak pernah benar-benar merasa nyaman setelah kepergian ibu mereka. Meski telah menjual harta benda ibu mereka dan kembali ke kota, kehidupan mereka tidak berjalan mulus. Rini, yang bekerja di sebuah perusahaan besar, mulai mengalami kegagalan dalam setiap proyek yang ia tangani. Sementara itu, Joko yang memiliki usaha kecil mendapati bisnisnya terpuruk tanpa alasan yang jelas. Mimpi buruk mulai menghantui mereka. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Bu Narti mengenakan kain kafan dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan.
dia memohon kepada anak-anaknya untuk kembali dan menyelesaikan urusan yang belum selesai. Mimpi itu begitu nyata hingga Rini dan Joko mulai merasa ketakutan. Pada suatu malam, Rini terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi yang sama kembali datang. Di sudut kamarnya, dia melihat bayangan hitam berbentuk anjing besar dengan mata merah menyala. Ketakutan meliputinya, dan dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi jika mereka tidak bertindak cepat. Setelah banyak berdiskusi, Rini dan Joko memutuskan untuk kembali ke desa. Meski dengan berat hati, mereka merasa bahwa hanya dengan kembali dan menyelesaikan apa yang ibu mereka mulai, mereka bisa mendapatkan kedamaian. Setibanya di desa, mereka mendapati bahwa tempat itu masih dihantui oleh ketakutan akan arwah Bunarti. Mereka mencari seorang kiai yang dikenal memiliki pengetahuan tentang alam gaib dan dunia spiritual. Kiai itu adalah sosok yang dihormati di desa karena kemampuannya dalam menangani roh-roh yang tidak tenang. Saat bertemu dengan Rini dan Joko, kiai tersebut sudah tahu alasan kedatangan mereka. "Kalian datang untuk mencari pengampunan bagi ibumu, bukan?" kata sang kiai dengan tatapan dalam. "Tetapi ketahuilah, ini bukan perkara yang mudah. Roh ibumu terjebak di antara dua dunia. Dia tidak bisa pergi karena masih ada hutang yang belum dilunasi." Rini dan Joko terkejut mendengar itu. Mereka berpikir bahwa segala urusan ibu mereka telah selesai dengan kematiannya, tetapi kenyataannya lebih rumit. Sang kiai kemudian menjelaskan bahwa roh Bunarti tidak bisa tenang karena tumbal-tumbal yang telah ia berikan dalam pesugihan belum mendapatkan kedamaian. Sang kiai menyarankan agar Rini dan Joko melakukan ritual pengampunan, sebuah ritual kuno yang membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat. Dalam ritual ini, mereka harus berhadapan langsung dengan arwah-arwah yang menjadi korban pesugihan ibu mereka dan meminta pengampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Ritual tersebut dimulai di tengah malam, saat suasana desa begitu sunyi dan penuh dengan ketegangan. Di tempat yang dianggap keramat, Rini dan Joko memulai ritual dengan membakar kemenyan dan membaca doa-doa yang diajarkan oleh sang kiai. Ketika mereka mulai memasuki fase meditatif, suasana berubah drastis. Angin dingin berhembus kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan. Tiba-tiba, sosok-sosok bayangan mulai muncul satu persatu. Mereka adalah arwah-arwah dari orang-orang yang menjadi korban pesugihan Bunarti, Darto, tetangga lain yang hilang, dan beberapa orang yang mereka tidak kenal. Wajah-wajah mereka penuh dengan rasa sakit dan dendam, dan mereka menuntut keadilan atas apa yang telah terjadi. Rini dan Joko merasa ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan roh ibu mereka. Dengan hati yang berat, mereka memohon pengampunan dari arwah-arwah tersebut, mengakui bahwa ibu mereka telah melakukan kesalahan besar, dan mereka bersedia menerima konsekuensi apapun. Namun, ritual tersebut bukan tanpa pengorbanan. Untuk menebus dosa-dosa ibu mereka, sang kiai mengatakan bahwa satu dari mereka harus rela menjadi tumbal terakhir. Ini adalah cara untuk memutus siklus kutukan dan memberikan kedamaian bagi semua roh yang terlibat, termasuk roh Bunarti. Joko, sebagai anak laki-laki tertua, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menebus dosa-dosa keluarga mereka. Dengan air mata di mata, Rini menyaksikan saudaranya menjalani ritual terakhir, di mana jiwanya dipersembahkan untuk menenangkan roh-roh yang tersiksa. Ketika Joko menyerahkan dirinya, arwah-arwah tersebut perlahan menghilang, meninggalkan suasana yang hening dan damai. Rini merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun hatinya hancur kehilangan saudaranya. Setelah ritual selesai, Rini kembali ke rumah dengan hati yang berat. Dia tahu bahwa apa yang telah dilakukan saudaranya adalah tindakan yang mulia, tetapi rasa bersalah masih menghantui dirinya. Dia kembali ke kota dengan harapan bahwa semua urusan telah selesai, tetapi bayangan masa lalu masih sering muncul dalam pikirannya. Meski arwah Bunarti kini telah tenang, dan roh-roh yang menjadi korban telah mendapatkan kedamaian, kisah ini tetap meninggalkan luka yang mendalam bagi semua yang terlibat. Desa itu kembali normal,
Tetapi kenangan akan kejadian-kejadian itu tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa kehidupan dan kematian saling terhubung, dan bahwa setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Kisah Boenarti dan keluarganya adalah pengingat bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang tidak diiringi dengan konsekuensi. Kehidupan yang dibangun di atas penderitaan orang lain akan selalu dihantui oleh bayangan masa lalu, dan kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perhitungan. Rini yang kini hidup sendirian sering merenung tentang apa yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa kekayaan, ambisi, dan keserakahan adalah perangkap yang mematikan, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedamaian hati dan jiwa. Setiap malam, sebelum tidur, dia selalu berdoa agar arwah ibu dan saudaranya bisa benar-benar beristirahat dengan tenang, dan agar dia sendiri bisa menemukan kedamaian dalam kehidupan yang penuh dengan bayangan masa lalu itu. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras yang jujur adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.